Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Nah, kita akan belajar tema ketiga, benda di sekitarku. Subtemanya subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, untuk mempermudah kalian belajar, Ibu sudah membagi-bagi materi kali ini dengan permuatan. Yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, pasti kalian sudah pernah lihat es batu yang lama-lama dia akan berubah menjadi air, ya. Lalu, siapa yang suka es krim? Nah, es krim nanti lama-lama dia akan berubah menjadi cair juga, ya. Lalu ada juga di sini. Nah, ini ada titik-titik air di permukaan daun. Lalu ada juga ini namanya es kering. Es kering ini untuk membekukan es krim, ya. Lalu ada ini kapur barus. Kapur barus biasanya digunakan itu untuk pengharum ruangan, pengharum lemari pakaian biar pakaiannya tidak berbau lemari, atau juga pengharum kamar mandi. Nah, nanti lama-lama kita letakkan kapur barus ini, lama-lama dia akan habis. Nah, ini juga ada air yang dimasak, dia akan mengeluarkan uap. Nah, peristiwa-peristiwa ini adalah perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu dia ada yang bisa kembali seperti semula, ada yang tidak bisa kembali seperti semula. Nah, benda itu ada 3. Benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas, ya. Nah, perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair ini disebut namanya mencair. Nah, sebaliknya kalau perubahan benda cair ke benda padat itu namanya membeku. Nah, jika perubahan benda cair menjadi benda gas itu namanya menguap. Lalu sebaliknya, perubahan benda gas menjadi benda cair ini namanya mengembun, ya. Nah, lalu perubahan benda padat menjadi benda gas namanya menyublim, dan perubahan benda gas menjadi benda padat itu namanya mengkristal. Nah, Ibu akan berikan beberapa contoh perubahan-perubahan wujud benda tersebut. Pertama, mencair. Mencair itu kan artinya perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair, ya. Nah, ini ada contohnya. Selain tadi contohnya batu es yang didiamkan dia akan mencair, ya. Jadi harus ada perlakuannya agar terjadi perubahan wujudnya. Nah, ini misalnya ini adalah margarin atau mentega, dipanaskan, ya kan, dilakukan pemanasan, diberikan api, dia akan meleleh atau mencair. Ini namanya prosesnya mencair. Lalu ada juga coklat batangan yang tadinya benda padat berubah jadi lelehan, ini meleleh jadi mencair, ini berubah jadi benda cair, ya. Ini dia dipanaskan dulu baru bisa mencair. Lalu membeku. Kalau membeku itu kebalikan dari mencair, dia perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, contohnya misalnya ini ada gambar batu es. Ada air, kamu masukkan ke dalam cetakan es batu, lalu dimasukkan ke dalam freezer. Nanti dia dengan suhu tertentu dia akan
membeku, akan berubah menjadi es batu. Tadinya dari benda cair menjadi benda padat ya, ini namanya membeku. Lalu ada lagi ini apa namanya, jelly ya, agar-agar. Itu kan awalnya itu kan tepungnya dicampur air ya kan, jadinya diaduk rata, itu jadi benda cair kan. Benda cair akhirnya didiamkan, disimpan di lemari es, dia akan membeku ya. Kita lanjutkan ke contoh perubahan wujud benda selanjutnya, yaitu menguap. Nah, menguap ini adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Nah, ini contohnya. Contohnya air dipanaskan nanti dia akan mendidih dan nanti dia akan membentuk uap di sini. Kalau terlalu lama kompornya tidak dimatikan, nanti airnya akan habis ya. Ini namanya menguap. Lalu contoh perubahan wujud benda yang lainnya, mengembun. Nah, kalau mengembun ini dia kebalikannya, perubahan wujud benda gas menjadi benda cair ya, namanya mengembun. Nah, mengembun ini contohnya ada pagi hari ya. Di pagi hari karena malamnya itu cuacanya dingin. Nah, pagi hari ini kita seringkali menemukan di dahan-dahan pohon, di daun-daunan itu ada tetesan-tetesan air. Ini dia perubahan dari gas menjadi cair. Nah, ada atau contoh mengembun yang lainnya, misalnya kamu memasukkan air dingin, air dingin kamu masukkan ke dalam gelas yang tadinya kering, kamu masukkan air es, luar permukaan luar gelas itu dia akan ada tetesan-tetesan air seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena tadinya di luarnya itu suhunya normal gitu kan, lalu dimasukkan air es yang suhunya dingin di gelasnya ini, nanti lama-lama di luarnya ini udaranya dia akan berubah menjadi cair, yaitu menjadi prosesnya mengembun menjadi embun-embun ya itu. Nah, itu namanya mengembun. Lalu yang selanjutnya menyublim ya. Menyublim ini perubahan wujud benda padat menjadi benda gas ya. Menyublim itu dari benda padat menjadi benda gas. Nah, menyublim ini contohnya tadi ada di depan, ibu kasih contoh es krim ya, dry ice. Nah, es krim ini dia digunakan untuk membekukan es krim ya. Dia akan lebih awet, es krim akan lebih awet bekunya, akan lebih cepat bekunya jika kita membekukannya menggunakan es krim daripada es batu. Nah, es krim ini dia karbon dioksida yang dibekukan. Nah, ini es krim ini dia nanti akan berubah menjadi gas. Dia akan berubah menjadi gas. Ini dia uap-uapnya ini gas nih. Dia lama-lama akan menjadi gas seperti ini. Ini namanya proses menyublim. Nah, contoh proses menyublim yang lainnya adalah kapur barus. Ini yang biasa mamahmu gunakan untuk di lemari pakaian atau di kamar mandi biar tidak bau ya. Nah, ini tadinya bentuknya utuh seperti ini ya, didiamkan, dimasukkan ke dalam lemari baju, lalu lama kelamaan dia akan habis ya, berganti dengan apa? Dengan ruangannya yang berbau wangi ya. Itu karena apa? Karena benda padat ini dia berubah menjadi gas ya. Itu ini namanya prosesnya menyublim pada kapur barus. Lalu mengkristal. Nah, mengkristal ini sebaliknya, perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya, nah ini salju. Salju ini dari uap dia menjadi benda padat ya, karena suhunya yang sangat dingin, jadinya uap-uap itu jadi membeku, jadi mengkristal, dia jadi membentuk salju.
Nah, selanjutnya kita ke muatan PPKN. KD-nya 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ya, banyak sekali keberagaman. Keberagaman itu dia beraneka ragam ya, banyak ya karakteristik di sekolah itu ada banyak sekali. Nah, di sekolah ada siapa saja ya? Di sekolah itu kan ada kepala sekolah, lalu ada guru, ada siswa, ada penjaga perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan yang lain-lain. Ada juga kantin ya, petugas kantin. Nah, mereka ini semua memiliki perannya ini berbeda, beragam ya. Peran-perannya, peran kepala sekolah, guru, siswa itu berbeda. Nah, mereka memiliki tugas yang berbeda-beda ya. Misalnya kepala sekolah itu tugasnya apa? Tugasnya mengepalai sekolah kan, jadi dia membuat keputusan-keputusan di sekolah segala macam. Nah, guru tugasnya apa? Tugasnya mendidik siswa-siswanya. Nah, siswanya ini tugasnya belajar. Penjaga perpustakaan tugasnya apa? Menjaga perpustakaan, beresin buku-buku, seperti itu. Lalu penjaga sekolah tugasnya menjaga sekolah, menjaga keamanan sekolah. Petugas kebersihan tugasnya menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas, segala macamnya ya. Itu dari sekolah saja sudah memiliki banyak sekali keberagaman karakteristiknya ya. Nah, dalam berkelompok juga berbeda-beda kan, beragam juga karakteristiknya. Atau di rumah juga beragam karakteristiknya, di lingkungan rumah juga beragam karakteristiknya ya. Nah, keberagaman ini harus kita terima, harus kita keberagamannya kalian jadi tidak boleh saling egois. Kan kita berbeda-beda, kalian nggak boleh saling mementingkan kepentingan sendiri atau egois ya. Kita harus bersama agar tercipta kedamaian ya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke muatan matematika. KD-nya 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebelumnya kita sudah kesatuan baku panjang, kali ini kita akan kesatuan baku berat ya. Nah, dalam mengukur berat kita memerlukan timbangan. Misalnya, ibu membeli 2 kg gula pasir. Nah, 2 kg ini itu menyatakan beratnya gula pasir 2 kg. Nah, kita tahu dari mana kalau dia beratnya 2 kg? Nah, membutuhkan timbangan. Nah, ada banyak sekali timbangan di sekitar kita ya. Nah, ini contohnya. Nih, ada yang pernah lihat nggak? Ini contohnya tuh. Nah, ini sama 2 ya, namanya timbangan badan. Ya, ini namanya timbangan badan. Cuma bedanya kalau yang ini timbangan badannya tinggi, bisa sekalian untuk mengukur tinggi badan. Jadi kamu lihatnya ini angkanya ada di sini. Kalau yang ini angkanya ada di bawah ya. Jadi kamu memerlukan tubuh kamu untuk menunduk. Kalau ini nggak terlalu menunduk, jadi lihatnya. Nah, di sini juga bisa sekalian untuk mengukur tinggi badan. Ini sama-sama namanya timbangan badan ya. Lalu ada lagi nih, timbangan badan itu untuk menimbang berat badan. Ada lagi ini. Nah, ada yang sering lihat ini nggak? Ini sering ada di warung-warung ya, di warung, di pasar ya. Ini namanya timbangan warung ya. Timbangan warung biasa juga sih suka dibilang juga timbangan duduk, juga suka dibilang timbangan duduk ya. Nah, ini timbangan warung. Nah, nanti di sini jadi dia butuh anak timbangan. Anak timbangannya nanti diletakkan di sini. Dia akan kita bacanya dari mana? Nah, ini yang ini, sudut ini dengan sudut ini harus sama, harus sejajar. Nah, nanti baru bisa dilihat. Misalnya kita masukkan kiloannya di sini, anak timbangannya misalnya 1 kilo. Kita masukkan bendanya di sini.
Nanti kalau dia sejajar, ini sudah sejajar, berarti beratnya sama antara yang ini dengan anak timbangannya. Berarti bendanya ini, misalnya kita taruh anak timbangannya 1 kilo, berarti bendanya juga 1 kilo. Nah, timbangan warung ini dia biasanya untuk menimbang bahan-bahan kue, tepung terigu, gula, telur, atau yang lainnya. Lalu bisa juga nimbang buah, nimbang cabai, nimbang yang lainnya juga bisa, ya. Lalu ada timbangan lagi, ini Bria kasih lagi contohnya. Nah, ini namanya timbangan, ini namanya neraca. Nah, neraca ini digunakan untuk menimbang perhiasan, ya. Ini ada lagi tuh timbangannya. Nah, ini timbangannya sebenarnya besar ukurannya. Ini besar, ya. Ini namanya timbangan lantai, atau biasanya dibilang juga suka bilang timbangan beras. Ini untuk menimbang beras hasil panen, misalnya jagung atau apa yang hasilnya itu puluhan kilogram, itu nimbangnya bisa di sini. Atau kalau manusia mau nimbang di sini juga bisa, ya. Kita bisa nimbang di sini, ya, karena ini dia kapasitasnya, beratnya besar sekali, puluhan kilogram, ya. Bahkan ratusan ada, ya, sampai 100-an kilogram, ya. Jadi makanya ini untuk menimbang hasil-hasil yang beratnya besar, kayak menimbang beras yang habis dari panen, tahu nggak, jagung atau segala macamnya, bahan-bahan hasil-hasil panen, ini ditimbangnya bisa di sini. Lalu ada lagi timbangan, ya, ini seringkali kalian lihat pasti di rumah juga ada, ya. Ini namanya timbangan duduk atau suka dibilang timbangan rumah tangga. Kenapa dibilang timbangan rumah tangga? Karena ini untuk menimbang bahan-bahan yang biasanya di rumah tangga gunakan, misalnya tepung terigu, telur, gula, buah juga bisa, asalkan beratnya tidak lebih dari 5 kg atau kapasitas terbesarnya dia. Misalnya kayak ini berapa nih kapasitasnya nih? 50 berapa ini? 15 kg, ya. Nanti kalau lebih dari ini berarti dia membutuhkan timbangan yang lebih berat, yang kapasitasnya lebih besar lagi. Kalau yang ini dia kapasitasnya paling cuma sampai 5 kg. Oh, kalau yang ini cuma 5 kg yang merah ini, ya, karena ini dia biasanya rumah tangga pakai. Kalau ini biasanya warung juga masih suka pakai. Kalau ini di rumah tangga, misalnya mama mau buat kue, mau nimbang tepung terigunya, nimbang telurnya, dia bisa menggunakan ini. Kalau misalnya butuh yang lebih dari 5 kg berarti pakai yang ini, kayak gitu, ya. Nah, lalu ada di sini lagi. Nah, ini timbangan apa? Ya, namanya timbangan dacin. Timbangan dacin dia untuk menimbang buah-buahan, ikan atau macam-macam lainnya, ya. Kamu juga pasti suka lihat pada saat posyandu, kalau anak bayi yang belum bisa berdiri, anak yang belum bisa berdiri, dia timbangnya di sini. Nanti di sini dikasih kain, ya, untuk meletakkan bayinya atau balitanya. Nah, cara pakainya gimana? Ini ada yang warna emas, ini digeser nanti sampai dia dimasukkan bendanya di sini, digantung di sini, nanti sampai dia sejajar seperti ini, lurus. Ininya kita geser-geser terus sampai lurus, dia jadi nggak boleh ini di bawah atau ini di atas, nggak boleh, jadi harus sejajar. Nah, nanti dia berhenti di angka berapa, ini ada angkanya nih di sini. Nah, itulah hasilnya beratnya, seperti itu, ya. Kita lanjutkan ke contoh timbangan selanjutnya. Nah, ini ada yang suka lihat kah? Tuh, ada banyak sekali macam-macamnya. Ini dia lebih kecil, ini lebih kecil, ini besar, ya. Ini kapasitasnya juga besar. Nah, ini yang digital nih dua, yang ini yang analog, ya. Ini ada yang digital, ada yang analog. Timbangan badan juga ada yang digital, ada yang analog. Nah, ini namanya timbangan gantung, ya. Timbangannya digantung. Nanti kamu mau menimbang barangnya, taruh di sini. Ini gantungannya. Nah, timbangan gantung ini dia untuk menimbang barang, buah, hasil panen atau yang lainnya, ya. Yang asalkan bisa sampai kapasitasnya terjangkau, ya. Kalau melebihi kapasitas tidak menggunakan yang ini, ganti yang kapasitasnya lebih besar, ya.
Lalu ada contohnya lagi nih, pasti kalian yang suka ikut mamahnya belanja ke supermarket sering lihat ini namanya timbangan digital ya, timbangan digital, atau biasa juga dibilang timbangan duduk digital, juga bisa dibilang seperti itu ya. Nah ini kalau di supermarket biasanya untuk nimbang buah, untuk nimbang apa ya, sayur atau segala macam ya, untuk benda. Kalau laundryan juga suka ada yang pakai laundryan pakai timbangan ini, nimbang bajunya, atau laundryan juga bisa pakai timbangan jantung atau bisa pakai ini ya. Ini namanya timbangan digital karena nanti hasilnya angka, sini hasilnya angka, di sini juga hasilnya angka, makanya dibilangnya timbangan digital ya. Nah itu tadi masing-masing contoh timbangan. Nah ini ada satuan berat. Satuan berat ini sebenarnya sama, hampir mirip dengan satuan panjang, cuma dia bedanya di kata akhirnya ini, di huruf akhirnya. Kalau panjang itu M kan, mm atau milimeter, kalau ini miligram ya. Masih ingat kan lagunya, yang lagu nada naik-naik ke puncak gunung ya, lagunya kan mili, senti, desi dan meter, deka, hekta dan kilo gitu kan. Nah milinya miligram, kalau ini milinya gram, sentinya gram, desigram, ini gram, lalu dekagram, hektagram, ada kilogram ya. Jadi kalau misalnya di panjang itu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektameter dan kilometer. Kalau di berat ini ganti meternya ganti gram ya. Jadi kamu ingat itu aja, ingat mili, senti, desi dan meter, deka, hekta dan kilo. Nanti M-nya tinggal ganti G, gampang kan? Nah, ini di sini miligram, tangga yang paling bawah sama dengan milimeter, lalu di atasnya naik satu tangga sentigram ya, naik lagi satu tangga desigram, naik lagi gram, naik lagi dekagram, naik lagi hektagram, atau suka dibilangnya ons, atau satuan lainnya ini ons ya. Lalu ada kilogram ya. Nah ini tangga ukuran untuk berat ya. Kemarin masih ingat nggak, ada liriknya yang begini, kalau naik bagi 10, turun kali 10 ya. Ini sama, kalau dia naik bagi 10, turun kali 10, atau kalau naik komanya kalau naik nolnya dihilangin, tergantung tangganya. Misalnya tangganya naiknya cuma 1, berarti nolnya hilangin 1. Kalau turun tinggal tambahin nolnya, tergantung tangganya juga. Turunnya tangganya berapa tangga, kalau tangganya 1 tambahin nolnya 1, tangganya 2 tambahin nolnya 2. Itu simpelnya ya. Nah oke, di sini ada contoh. Nah contohnya, Susan akan menjemur pakaian. Susan menimbang pakaian di ember seberat 6 kg. Kemudian pakaian dijemur. Setelah pakaian kering, ternyata beratnya hanya 3 kg. Berapa gram selisih berat tersebut? Ingat, selisih ya. Kalau selisih ditambah atau dikurang? Iya ya. Nah di sini caranya adalah ya, tadi yang diketahui apa? Pakaian basahnya 6 kg ya. Lalu pakaian keringnya akhirnya tadi kan jadi kering kan, jadi kering tinggal 3 kg ya. Yang ditanyanya berapa gram selisih berat tersebut. Nah sebelum kita ke operasi hitungnya, di sini yang ditanyakan, di sini yang ditanya gram ya. Jadi kamu harus jadikan, di sini kan yang ditanya gram, jadi kamu harus jadikan ke gram. Nah ini satuannya kilogram, ini juga kilogram, ini kamu harus jadikan ke satuan gramnya terlebih dahulu ya. Jadi kamu rubah dulu ke satuan gram. Nah rubahnya gimana caranya ya? Nah kan di sini kilogram, kita rubah jadi gram. Nah kilogramnya di mana nih? Dari kilogram dirubah jadi gram ya kan.
Tadi kan kilogram dirubah jadi gram. Nah, dari kilo ke gram ini naik atau turun? Turun ya. Kalau turun kan berarti kalau turun dikalikan 10. Nah, turun berapa tangga? Kita hitung yuk. 1, 2, 3 ya. Ini dia turun 3 tangga ya. Berarti kalau turun 3 tangga kan turun dikali ya kan. Dikali berarti kalau 3 tangga dikalinya 1000. Berarti caranya begini. 6 dikali 1000. 1000-nya ini tadi dari turun 3 tangganya. Jadi sama dengan 6000. Kalau perkalian ada angka nolnya itu gampang sekali. Tinggal 6 kali 1 kan hasilnya 6. Tinggal tambahin deh nolnya, di sini ada 3. Ya kamu tulis 3. Kalau nolnya ada 3, di sini kamu tulis nolnya 3. Ya. Jadinya di sini 6 kali 1000 hasilnya 6000 gram ya. Nah, pakaian keringnya sama ya. Tadi dari kilogram turun ke gram, minta dirubah ke gram, kan berarti dikali juga ya. Berarti dia operasinya sama dengan yang di atas. 3 dikali 1000. 1000-nya ini tadi dari turun tangganya 3 tangga ya. Jadinya hasilnya 3000 gram ya. Hasilnya 3000 gram. Nah, lalu caranya seperti apa? Nah, di sini karena yang ditanya selisih, kalau selisih dia berarti operasinya dikurang ya. Selisih berarti dia dikurang. Nah, caranya selisihnya berarti pakaian basah dikurang pakaian kering. Pakaian basahnya tadi berapa? Pakaian basahnya kan 6000 gram, pakaian keringnya 3000 gram, berarti 6000 dikurang 3000 ya. 6000 dikurang 3000 jadinya 3000 gram selisihnya ya. Ini contohnya. Lalu ibu berikan contoh lagi. Ada lagi contohnya. Sofia membeli manisan pepaya seberat 2 kg 360 gram. Berapa gramkah berat manisan pepaya yang diberi Sofia? Nah, ini dia ada 2 kg 360 gram. Sedangkan yang ditanya berapa gramkah. Jadi jadikan semuanya satuannya gram. Di sini masih ada yang kilogram, berarti harus kita rubah ke gram. Oke, kita lihat dulu caranya. Nah, caranya seperti ini. Caranya kan berat manisannya ini tadi 2 kg 360 gram. Ini kilogram ibu singkat jadi kg. 2 kg 306 gram ini dari sini ya. 2 kg 360 gram yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Atau sama aja kan? Sama aja dengan 2 kg ditambah 360 gram. Nah, karena ini yang dimintanya gram, berarti yang kilogram ini harus kita rubah jadi gram. Nah, kalau dirubah menjadi gram, tadinya dia di tangga kilogram, kita akan merubah menjadi ke tangga gram. Kan berarti dia naik atau turun. Turun berapa tangga? Yuk kita hitung. Dari kilogram ya, hitungnya ya. Turun 1 2 3 ya kan. Turun 3 tangga. Kalau turun kan dikali ya. Satu tangganya nilainya 10. Kalau ke sini berarti 10. Lalu ke sini bukan 20 ya, 100. Kalau ke sini jadi kalinya 1000 ya. Jadi caranya setelah ini, nah kita rubah dulu yang kilogramnya. 2 nya ini angka ini 2 dikali 1000 ini tadi kan turunnya 3 tangga ya, kali 1000 ditambah 360 gram ini tetap ya, yang ini yang di atas 360 gram ya. Nah, kita hitung dulu tuh yang masih ada operasi perkaliannya, dihitung dulu ya. Kita hitung dulu ini 2 kali 1000 itu hasilnya 2000 ditambah 360
Jadinya hasilnya adalah 2360 gram ya. Ini. Lalu ada lagi contohnya ini contoh kebalikannya soal dari atas. Ika membeli keripik pisang seberat 3450 gram. Berapa kilogramkah berat keripik pisang yang dibeli Ika ya? Nah, di sini dari gram diminta dirubah menjadi kilogram ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ya kan tadi kan berat keripik pisangnya 3450 gram. Ini kan 3450 gram ya. Yang diminta jadi kilogram. Ditanyanya kilogram, berapa kilogram kah gitu kan? Nah, berarti caranya, nah kita pisah dulu. Kalau kilo, ingat ya tadi kalau kilo ke gram itu kan ribuan ya, ribuan. Jadi kita pisah ribuannya 3000 gram ditambah 450 gram gitu ya, pisah dulu gini. Karena kalau kilo itu kan ribuan, jadi yang kita pisah ribuannya ya. Nah, setelah dipisah ribuannya, lalu yang angkanya tidak ribuan, ini kan tidak ribuan nih. Ini kan tidak ribuan nih, 450 kan, bukan ribuan kan. Kita tetepin aja, nggak usah dirubah jadi kilogram ya. Nanti ini kalau kita merubah jadi kilogram hasilnya akan koma-koma. Nah, sekarang ibu tidak minta untuk menjadikan koma-koma. Jadi ini tetap saja, nggak usah dirubah. Yang ribuannya saja yang dirubah. Yang ini kan ribuan, yang 3000 dirubah menjadi kilogram ya. Nah, tadi kalau dirubah menjadi kilogram, kalau yang tadi di sini kan yang sebelumnya itu dari kilogram dirubah jadi gram, itu kan dikali ya. Nah, sekarang sebaliknya, bukan dari kilogram menjadi gram, tapi dari gram dirubah menjadi kilogram ya. Tadinya ada di sini nih, terus diminta dirubah menjadi kilogram, tadinya ada di bawah, akhirnya pindah ke atas. Kalau atas berarti dibagi, kalau ke atas, kalau naik berarti dibagi ya. Nah, baginya berapa nih, naik berapa tangga, hitung dari gram. 1 2 3 ya, naiknya 3 tangga, berarti dibagi 1000 ya. Kalau turun kan tadi dikali 1000, sekarang kalau naiknya dibagi 1000 ya, berarti yang ini 3000 kita bagikan dengan 1000 ya. 3000 bagi 1000, ingat nak, kalau ada angka 0 di pembagian, kamu lihat yang bawahnya ini, yang penyebutnya ini, nolnya ada berapa? Di bawah nolnya ada 3, di atas nolnya ada 3 juga, berarti ini sama nih, kita bisa hilangkan nolnya sama-sama 3 ya, harus samain dengan banyaknya yang di bawah ya. Nolnya harus sama, atas dan bawah yang dihilangkan nolnya. Berarti kalau yang bawah nolnya 3 kita coret, yang atas kita coret nolnya 3, berarti tinggal 3 dibagi 1 ya. Setiap pembagian yang dibagikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti 3 dibagi 1 adalah 3. Ini sudah jadi kilogram ya. 3 kilogram tambah 360 gram. Sudah sampai sini saja. Tidak usah dirubah ininya, gram yang ini nggak usah dirubah ke kilogram lagi ya. Kita lanjut ke muatan SBDP KD 3.1, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif itu ada 4. Yang pertama adalah titik. Titik itu awal mula terbentuknya suatu karya dekoratif. Lalu ada garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Ada bidang. Bidang ini adalah gabungan beberapa garis yang membentuk sebuah bidang datar. Lalu warna. Warna ini yang memperindah sebuah karya dekoratif.
Nah, garis di sini ada contoh-contoh garis. Tadi garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Nah, ini ada contohnya: garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis melengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang. Kalau kita mau membuat karya dekoratif, kita harus membuat garisnya terlebih dahulu kan. Lalu ada bidang. Nah, bidang ini adalah gabungan beberapa garis yang membentuk sebuah bidang datar. Misalnya di sini ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, dan yang lainnya. Warna. Nah, warna di sini ada 3 kelompok, yaitu warna primer. Warna primer ini adalah warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Lalu ada warna sekunder. Warna sekunder ini warna yang dibuat dengan cara mencampur dari 2 warna primer. Jadi 2 warna primer ini dicampur menjadilah warna baru, yaitu warna sekunder. Lalu ada warna tersier. Warna tersier ini warna yang dibuat dengan cara mencampur 2 atau lebih warna. Itu warna primer dengan warna sekunder dicampur, nanti akan jadi warna tersier yang baru. Nah, contohnya adalah hitam, warna tersier. Nah, ini ada warna sekunder. Warna sekunder itu kan 2 warna primer yang digabung ya, yang dicampur, itu akan membentuk warna sekunder. Nah, ini kita campur warna kuning dengan warna biru, dia akan jadi warna hijau. Ini warna barunya, warna sekundernya hijau. Lalu warna merah, kalau kita campur dengan kuning, dia akan menjadi warna jingga. Ini warna sekundernya. Lalu warna biru, kita campur dengan warna merah, dia akan menjadi warna ungu. Ya, jadi warna sekunder ini ada 3, hijau, jingga, dan ungu. Jingga itu kita biasa bilang itu oranye ya. Hijau, jingga, dan ungu ini warna sekunder. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dekoratif ya. Ini gambar kucing dengan hewan dan tumbuhan, ini gambar bunga dengan bentuk-bentuknya, ini dari lingkaran-lingkaran jadi gambar dekoratif yang indah. Ini juga gambar dekoratif dari hewan ya. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung. Kerjakan tugasnya dengan teliti ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.